Pasti sering dengar kan mitos yang bilang kalau Windows Defender itu cuma bloatware yang bikin PC kita jadi lemot? Atau mungkin kalian malah pernah kepikiran, wah hapus saja kali ya biar main game makin ngebut? Nah kali ini kita bakal bedah tuntas apakah itu ide yang jenius atau justru ide paling bahaya buat PC kesayangan kalian. Nah, ini nih kalimat sakti yang sering banget kita temuin di forum-forum online. Windows Defender itu gak guna, hapus saja. Kedengarannya simple ya. Tapi pertanyaannya, apa ini beneran nasihat yang bijak? Yuk, kita cari tahu faktanya. Oke, sebelum kita ngomongin data, kita perlu flashback sedikit nih. Kita perlu mundur ke zaman di mana keamanan bawaan di PC itu cuma angan-angan. Buat yang pernah ngalamin zaman warnet, pasti inget banget deh. Nyolok flash disk ke komputer warnet itu udah kayak main roulette Rusia. Hampir pasti pulang-pulang bawa oleh-oleh virus. Data hilang, PC jadi aneh. Wah, bener-bener masa-masa yang kacau balau. Coba kita lihat perjalanannya. Dulu, kita benar-benar nggak punya perlindungan apa-apa. Makanya harus beli antivirus sendiri. Terus, tahun 2006, Microsoft mulai kasih Defender gratis. Nah, puncaknya itu di Windows 8, di mana Defender jadi satu paket sama sistem operasi. Jadi semua orang dapat perlindungan dasar langsung dari awal. Jadi, pertanyaannya sekarang, kemana perginya semua virus warnet itu? Apa kita semua mendadak jadi jago komputer? Atau karena sistem operasi kita sekarang punya satpam bawaan? Ya, kita semua tahulah ya jawabannya, bukan karena kita tiba-tiba jadi jenius IT kan? Oke, nostalgianya cukup. Sekarang saatnya kita bicara soal angka dan data. Kita bakal uji langsung teori bloatware ini di PC gaming kelas pemula. Kita lihat, beneran ngaruh nggak sih? Tes pertama, kita lihat pas PC-nya lagi santai, nggak ngapa-ngapain. Pas Defender aktif, RAM yang kepake itu 8,7 GB. Pas dimatiin, turun jadi 8,1 GB. Oke, ada selisihnya, tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. Jadi total RAM yang kita hemat itu cuma 500 MB. Kalau PC kalian punya RAM 16 GB atau bahkan 32 GB, angka segini tuh jujur aja nggak ada artinya sama sekali, nggak bakal kerasa. Terus, gimana soal ruang penyimpanan? Ternyata ngehapus Defender itu cuma ngebebasin 2 GB. 2 GB. Di zaman sekarang, di mana ukuran game bisa ratusan giga, 2 giga itu bahkan nggak cukup buat satu kali patch game. Nah ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu para gamer. Performa gaming. Kita tes pakai Cyberpunk 2077. Dengan Defender, kita dapat rata-rata 90 FPS. Tanpa Defender, naik jadi 92 FPS. Bedanya tipis banget. Betul sekali. Setelah semua keribetan itu, peningkatannya cuma 2 FPS. Sebuah perbedaan yang sejujurnya nggak akan kalian sadari pas lagi asyik-asyiknya main. Dan perlu diingat, ini kita tes di PC yang speknya pas-pasan. Kalau PC kalian lebih canggih, perbedaan 2 FPS ini bakal makin nggak kelihatan lagi. Bisa jadi malah 0 bedanya. Oke, jadi kita udah lihat ya, keuntungannya itu super minim. Sekarang, mari kita bahas harga yang harus dibayar. Apa sih yang sebenarnya kalian pertaruhkan cuma demi 2 FPS ekstra itu? Coba deh bayangin analogi ini. Ada manajer bank yang mikir, bank kita aman nih, nggak pernah dirampok. Udah, pecat aja semua satpamnya biar hemat biaya. Kedengerannya konyol banget kan? Ya jelas konyol, bank itu aman justru karena ada satpam yang jaga. Nilai dari keamanan itu bukan dari apa yang terjadi, tapi dari bencana apa yang berhasil dicegah. Nah, prinsip yang sama persis berlaku buat PC kalian. Inilah perampok di dunia digital. Kalau kalian pikir Defender bikin PC lambat, coba bayangin PC kalian kena crypto miner yang bikin CPU dan GPU kerja rodi 100% non-stop. Atau yang lebih ngeri, ransomware. Semua file kalian, foto, tugas, kenangan, dikunci total, terus kalian dimintai tebusan. Tiba-tiba kehilangan 2 FPS jadi kelihatan nggak ada apa-apanya kan? Ini tuh sama aja kayak ngelepas sabuk pengaman di mobil biar mobilnya lebih ringan. Emang sih mobilnya jadi lebih enteng sedikit, tapi kalian menukar keuntungan sepele itu dengan risiko mengubah kecelakaan ringan jadi bencana fatal. Jelas nggak sepadan sama sekali. Jadi setelah kita lihat datanya, kita paham juga resikonya, apa dong keputusan akhirnya? Jadi Windows Defender itu apa? Anggap aja ini adalah sistem imun bawaan untuk PC kalian.
Ini adalah standar keamanan paling dasar, paling minimal yang wajib ada di zaman sekarang. Ini bukan pilihan, ini adalah kebutuhan pokok. Coba lihat, cara pikir para profesional. Orang yang beneran ngerti IT, itu nggak pernah nanya, gimana ya cara ngurangin keamanan? Justru mereka mikir, wah, Defender aja nggak cukup, kita harus tambah lapisan perlindungan lagi biar makin kuat. Logikanya itu selalu memperkuat, bukan malah melemahkan. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget. Melepas sabuk pengaman digital PC kalian demi tambahan 2 FPS yang gak kerasa, itu bukan tindakan yang cerdas. Itu namanya nekat. Saya tutup dengan pertanyaan ini untuk kalian renungkan. Apakah peningkatan performa yang nyaris gak terasa itu benar-benar sepadan dengan risiko kehilangan semua file kerjaan, semua password, dan semua kenangan kalian untuk selamanya? Coba dipikirkan baik-baik.